terjadi berita-berita yang sangat miris di hati. Apa misalnya? Anak bunuh orang tua. Ada? Orang tua bunuh anak. Ada remaja ngambang di kali sudah membusuk 7 orang. Di Kali Bekasi. Ada kan? Pertanyaannya, kok bisa sampai kejadian mayoritas umat Islam di Indonesia ada anak berani bunuh orang tuanya, ada orang tua tega membunuh anaknya? Padahal mayoritas semua orang Indonesia paling banyak beragama Islam. Ada apa dengan orang Indonesia? Kenapa Quran gak dijalani? Kalau Quran itu berlangsung dengan baik, orang ngerti Quran, orang memahami Quran, orang mempraktekkan Quran, nggak mungkin anak bunuh orang tua. Setuju nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada ayat Quran. Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Apa artinya? Wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi pesan pertama dari Allah, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Pesan kedua, wabil walidaini ihsan, berbuat baktilah kepada orang tua. Anak wajib bakti pada orang tua. Karena ada ayat ini, muncul di masyarakat kita istilah yang masyhur. Kalau orang Jawa bilang mikul duhur, mendem jero ya. Kalau orang Jawa Barat bilangnya lain lagi. Hari munjung ulah ka gunung. Ada nggak? Mujak ulah ka sagara. Hari munjung mah kudu ka indung. Mujak kudu ka bapak. Apa artinya? Orang tua, bapak dan ibu wajib dihormati. Beda lagi dengan orang Minang. Mana orang Minang? Orang tua ditinggikan serantiang, dimajukan selangkah. Kenapa? Orang tua tetap mesti dihormati. Kalau ayat ini berkenan, semua orang ngerti, dipraktekkan dengan baik, nggak ada anak bunuh orang tua. Kalau orang Betawi bilang orang tua itu keramat jalan, doanya makbul. Makanya kalau masih ada punya orang tua, dijunjung, dipunjung, disuhun, dilahun. Setuju? Setuju. Dihormatin, dimuliakan orang tua. Kalau ngomong nggak boleh lebih tinggi suaranya dibandingkan suara orang tua. Kalau makan nggak boleh ngeduluin orang tua. Kalau orang tua belum nambah, jangan nambah duluan. Di zaman sekarang udah kurang yang begini-begini. Orang tua belum nambah, dia nambah 3 kali. Ambil lagi. Orang tua duduk di bawah, anak nggak boleh lewat di depan, di belakang. Sekarang bukan lari. Kadang-kadang sudah berubah masyarakat. Akhlak tidak lagi jadi panduan. Dulu orang tua, anak mau sekolah, cium tangan, mohon doanya, didoain sama ibunya, bapaknya. Sekarang
Dah, Mam. Emang Islam anti dengan modernisasi? Oh, tidak. Boleh aja begitu. Tapi apa salahnya sih sebelum berangkat cium tangan dulu, udah sampai depan pintu dah. Dah kan bahasa Belanda bukan? Nggak apa-apa, asal tadi dimuliakan. Kedengeran? Jadi kalau begitu mana? Nggak boleh seorang anak jalan di depan bapak ibunya. Kalau bapak ibunya masih segar bugar, sehat, gagah, itu bagja pemanjangan. Anaknya di belakang, ngawal. Kalau bapak orang tuanya, bapak ibunya sudah tua, gandeng. Jadi mesti ada adab. Nah, ajaran agama ngajarin itu. Coba baca kitab-kitab adab, misalnya Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, ditanya Kiai Ustaz. Baca Ihya Ulumuddin, ada adab menghadapi orang tua. Kalau begitu gimana? Agama penting. Setuju? Setuju. Quran penting. Begitu Quran gak dijadikan panduan, orang berani membunuh orang tua. Sebaliknya, nggak boleh ada lagi di zaman nanti setelah ini orang tua bunuh anaknya. Kenapa nggak boleh dibunuh anak? Anak amanah. Ayatnya masyhur, semua orang sudah tahu. Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang selanjutnya kita nggak baca. Hai orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu, wa ahlikum, jaga juga keluargamu. Apa artinya? Jaga dirimu, istrimu, anak, cucu, dan keturunanmu. Dari apa? Dari ancaman api neraka. Para ulama mengatakan ayat ini dalilun ala wujubi, dalil atas wajibnya orang tua melindungi dirinya, istrinya, anaknya agar tidak masuk neraka. Jadi menurut ayat itu, setiap orang menikah dan punya anak dan istri wajib menjaga anak istrinya untuk bisa masuk surga. Amin. Amin. Iya. Jadi nikah bukan cuma duduk bersanding di pelaminan, disalamin, bukan. Ngajak istri dan anak masuk surga. Jadi tugasnya bapak-bapak ini, orang-orang tua, suami tugasnya mulia sampai masuk surga. Itu sebabnya nggak boleh menyakiti istri. Setuju? Setuju. Saya barusan ngajar kitab Bukul Dulu Jain, Syekh Nawawi. Nggak boleh suami mukul istrinya, apalagi nyekek. Takut dirinya. Paham nggak tuh? Paham. Dikit-dikit ngancam gue cekek lu. Betul, Pak. Bahkan Al-Imam Syekh Ramli namanya, dalam kitab Umdatul Rabi, dia mengatakan seorang suami tidak boleh langsung mukul istrinya. Kalau istrinya diperintahkan sholat tapi tidak kerjaan sholat, cek dulu kenapa dia nggak mau sholat. Mungkin dia diperintah sholat nggak mau sholat karena nggak bisa sholat, ajarin. Mungkin dia nggak mau sholat atau tidak sholat karena nggak punya mukena, beliin. Betul nggak? Betul. Nggak punya sejadah, beliin. Nggak ngerti, terangin. Bimbing, malah bagus. Kata Rasul, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa salatil jamaah. Sinarilah rumah-rumah tanggamu, katanya, dengan kamu suka membaca Quran dan sholat berjamaah. Kalau rumahnya jauh dari masjid, sinari rumah dengan baca Quran. Bagus, Pak. Suami mimpin istrinya, anaknya baca Quran.
Setuju nggak? Setuju. Dari maghrib sampai isya dulu, habis maghrib soal baca Quran. Jangan yang 6.000 ayat. Quran 6.666 ayat. Satu ayat saja bapak baca, ibu baca di rumah, oh luar biasa pengaruhnya, dahsyat. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir, Murah Labib, kata beliau mengutipkan hadis Nabi, man qara'a ayatal kursi fi baiti marratan wahidah yafiruna minhu syayatin 30 yauman. Siapa orang membaca ayat kursi di rumahnya satu kali saja, yafiruna minhu syayatin, setan kabur dari rumah itu 30 yauman, 30 hari. Jadi kalau bapak baca ayat kursi satu kali di rumah, setan kabur sebulan. Kalau dicecer, nggak mampir ke setan. Beneran. Kalau rumah ibu, rumah bapak tidak dimampiri setan, yang mampir malaikat. Kalau rumah dimampiri malaikat, di situ ada as-sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Suami sayang sama istrinya, amin. Amin. Istri cinta sama suaminya. Amin. Anak hormat sama orang tua. Orang tua sayang sama anaknya. Kenapa? Ada Quran di rumah. Penting baca Quran. Katanya ayat kursi cemen. Jangan anggap cemen. Kata Rasulullah, ayat yang 6.000 itu a'zamul ayat fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling agung di antara seluruh ayat di Quran, ayat kursi. Kenapa? Isinya tentang Allah, nama Allah, sifat Allah, af'alnya Allah ada di ayat kursi. Kalau orang Istanbul bukan cuma baca ayat kursi, baca juga yang lain. Setuju? Setuju. Kata Nabi, suratul waqi'ah tamna'ul faqra. Surah Al-Waqi'ah kalau dibaca akan menghilangkan, menjauhkan dari kefakiran. Ada aja rezeki, amin. Amin. Mana buktinya? Saya belum duduk, pisang udah satu sisi. Mungkin baca Waqi'ah malam. Benar. Coba, subhanallah. Ada sambal ya. Coba, ada singkong rebus, ada pisang rebus, lengkap. Ada kopi, ada teh, ada